ini penting sekali. Jadi kita harus tahu sendiri kenapa bisnis kita jalan di tempat, bisnis kita kok terasa susah. Semuanya itu ada caranya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Kita harus tahu, Bapak Ibu, di dalam bisnis butuh yang namanya itu kecepatan, ya, kecepatan. Semua ada caranya. Ketika seseorang mengatakan sesuatu itu sulit, ya, sulit, sebenarnya bukan sulit. Dia susah berkembang, sebenarnya itu bukan seperti itu. Dia menyangkut caranya. Karena ini menyangkut kecepatan. Bisnis itu suka kecepatan. Kalau Anda memutuskan Anda menjadi one more dan one more ini adalah kendaraan Anda, bisnis Anda, maka Anda harus siap dengan konsekuensi bahwa Anda harus naik panggung lebih dulu dibanding tim Anda. Anda harus meraih peringkat lebih dulu. Karena apa? Karena itulah yang menjadi bahan bakar diri Anda dan tim Anda sendiri, Bapak Ibu. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mendukung atau pengetahuan serta pemahaman di dalam bisnis ini agar Anda tetap maju itu sangat penting. Oke? Upgrade terus diri Anda. Anda harus tahu, di bisnis network marketing itu sebenarnya kita tidak berbicara produk sebenarnya. Ya, lebih dalam lagi kita gali. Bisnis network marketing berbicara tentang manusia. Kenapa saya katakan hal seperti tadi? Karena sebenarnya kita tidak berbisnis produk, Bapak Ibu. Ya, kita membangun manusianya. Maka manusia yang kita bangun itulah yang akan membangun bisnis. Seperti itu. Dikarenakan kita berhubungan dengan sisi manusia, maka akan ada gimmick-gimmick di sana. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Ya, Anda harus ketahui. Mungkin Anda tidak suka dengan upline Anda. Sehingga Anda memutuskan, oke, aku berhenti aja. Aku mau cari upline lain. Seperti itu. Sebenarnya masalahnya bukan di situ. Andanya saja yang tidak memahami karakteristik bisnis seperti itu. Ya, ini bukan bisnis produk, tetapi ini bisnis manusia. Kemudian setiap manusia Anda tahu dia punya penilaian, punya hati, punya perasaan, punya pemikiran sendiri, punya kepentingan tersendiri. Yang artinya apa? Mungkin selek, ada tantangan, tetapi Anda harus sadar. Mulai malam hari ini, ketika ada tantangan, kesulitan di dalam tim Anda, itu artinya tandanya bisnis Anda sedang bertumbuh. Kalau di tim Anda tidak ada gimmick-gimmick hal seperti ini, ya, tidak ada hal seperti ini, tidak ada katakanlah mungkin menurut Anda problem, artinya memang bisnis Anda kosong atau jalan di tempat. Saya pastikan itu. Ya, oleh karena itu hukum-hukum atau seni berhubungan dengan manusia harus terus. Kenapa downline saya seperti ini? Kenapa tim saya seperti ini? Kunci dari semua sirkulasi yang tadi kita bicarakan, kuncinya ada di konsultasi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di bisnis network marketing tidak ada satupun pelaku bisnis yang sukses di industri network marketing tanpa dia sering berkonsultasi dengan upline, sponsor, atau leader aktifnya. Jadikan ini tradisi Anda. Saya boleh tanya Mr. Gurkan, mungkin beliau hadir di Zoom ini. Setiap hari saya telepon beliau, setiap hari saya kontak beliau, setiap hari saya diskusi dengan beliau. Nah, Anda tidak ada akan pernah Anda temukan Bapak Ibu. Nah, jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan semangat. Ini berhubungan dengan visi Anda. Ini berhubungan dengan cara-cara. Ini berhubungan, ujungnya adalah kecepatan dari bisnis Anda. Sehingga Anda menemukan suatu caranya. Jadi bisnis ini sebenarnya bukan bisnis main-main. Oleh karena itu sering-seringlah berdiskusi. Karena ini tradisi orang-orang sukses di network, Bapak Ibu. Berkonsultasilah tiap hari dengan upline Anda, mungkin sponsor Anda, kalau bisa bentuk telepon, orang-orang yang mengenalkan bisnis ini kepada Anda, bahkan leader aktif Anda, lakukan itu setiap hari. Anda harus menjaga ritme Anda, pola Anda. Di One More, ada titik terberat
untuk mencapai yaitu pada posisi apprentice. Dikarenakan menjelang apprentice itu mungkin income-nya belum begitu besar, timnya juga belum ada, ini akan sulit. Tapi ketika seseorang sudah mencapai apprentice, tinggal tunggu waktu. Dia akan melejit sedemikian rupa. Dia akan tumbuh sedemikian rupa. Jadi sulitnya Anda tidak lama. Ya, karena apa? Network marketing itu dia selalu meningkat trennya dari hari ke hari, Bapak Ibu. Ekonomi Anda akan bertumbuh. Ya, saya doakan Anda semua di grup ini bisa meraih karir Anda, kemajuan, progres yang ada diri Anda. Tetapi sebelum itu Anda harus tahu dulu nih medan beratnya di bisnis ini seperti apa. Tapi sungguh pun seperti itu, permasalahan yang kita hadapi di bisnis kita itu tidak apa-apanya dibandingkan kesulitan apapun di bisnis di luar sana. Kita udah tahu upline kita, Mr. Gurkan, hampir 1 miliar Bapak Ibu. 1 miliar per minggu, bayangkan. Hampir 1 miliar per minggu. Apa pekerjaan beliau? Santai, lebih banyak duduk di rumah. Sekali-sekali berbicara. Anda pun juga akan seperti itu Bapak Ibu. Berapa nilai impian Anda? Nah, kalau Anda tidak memahami medan ini, Anda tidak siap menghadapi prosesnya, artinya sebenarnya kita harus bertanya nih kepada diri kita sendiri. Seberapa besar sebenarnya mimpi kita? Karena sebagai contoh begini ya, saya sedikit menganalogikan lagi hal seperti ini. Seperti apa ekonomi yang Anda inginkan? Misal saya ambil contoh. Misalnya Anda butuh rumah baru senilai katakan 2 miliar. Ya, 2 miliar. Anda butuh mobil. Mungkin Anda membuat Anda ada kebanggaan, kebutuhan untuk keluarga Anda. Berapa harga mobil kemewah kebanggaan Anda? Katakan 1 miliar, sudah 3 miliar. Anda butuh usaha, entah itu berupa ruko, minimarket. Berapa modalnya? Katakan 2 miliar. Karena sekarang harga tanah bangunan tinggi, franchise tinggi. 2 miliar, dan 5 miliar. Anda perlu nggak tabungan untuk hari tua Anda? Katakan 1 miliar. Anda butuh tidak mewariskan sedikit untuk anak-anak Anda. Berapa persiapan untuk pendidikan anak Anda? Katakan 2 miliar semuanya. 8 miliar. Untuk bisa mendapatkan 8 miliar, apa yang harus akan Anda lakukan? 8 miliar itu angka main-main apa serius? Sangat serius. Anda tahu, mohon maaf teman saya, dia transportasi ojek online, dia harus mencari 20-30 orderan setiap hari. Dia mulai bekerja dari pagi sampai malam. Bayangkan Bapak Ibu, tanpa komplain, tanpa kendala. Padahal kalau saya tanya gimana bro, bisnis sekarang? Ya agak susah sih bro. Biasanya 300.000 bisa dapat sehari. Kalau sekarang cari 150 aja udah susah. Bayangkan income yang dia kejar sebulan itu hanya 4.500.000. Bayangkan dengan income Anda hari ini. Apakah Anda melakukan kerja sekeras mereka? Mereka melakukan bisnis itu tanpa komplain, tanpa mengeluh Bapak Ibu. Tidak ada jaminan masa depan bagi mereka. Tapi kita Bapak Ibu, dengan impian yang 8 miliar itu tadi, Anda cukup melakukan parameter yang tadi Bapak Ibu. Tentunya ini kendaraan yang paling cepat, ini jalur tol. Karena kita tidak mungkin menghabiskan sisa hidup kita untuk berputar, menghabiskan waktu kita untuk mencari nafkah Bapak Ibu. Tidak selamanya tulang Anda akan kuat. Tidak selamanya Anda akan sehat-sehat saja Bapak Ibu. Ada masanya nanti di mana Anda harus mundur dan istirahat Bapak Ibu. Ini adalah hidup. Waktu tidak bisa kita main-mainkan Bapak Ibu. Gunakan momentum Anda. Buat planning Anda. Sebab apapun ceritanya, Anda harus ingat kata-kata saya. Di dunia ini di diri kita selalu ada punya 1000 alasan untuk sukses. Kemudian 1000 alasan untuk kita gagal. Semuanya seperti ini. Saya lihat banyak orang gagal. Aduh, saya nggak suka Pak Rudi. Aduh, produknya begini Pak Rudi. Aduh, begini. Terlalu banyak alasan yang membuat. Dan itu benar bagi mereka. Tapi orang-orang sukses, dia selalu ambil 1000 alasan untuk sukses. Kenapa 1000 alasan? Produknya bagus. Saya harus lihat sisi positifnya. Marketing plan-nya bagus. Produk saya membantu orang. Saya harus positif. Anda harus selalu ambil. Dan 2 kecenderungan ini akan selalu mengintai Anda. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tapi kalau Anda berselalu untuk positif, ini akan adalah
Kalau Anda ingin sukses, Anda harus memakai pakaian orang-orang sukses. Apa itu orang sukses? Dia selalu memilih 1000 alasan untuk sukses, Bapak Ibu. Ada juga pertanyaan tentang posisi bisnis kita di pasaran Indonesia. Ya, ini tantangan untuk Anda agar Anda bisa tumbuh secara internasional. Ini trennya udah besar sekali ke depan. Eranya nggak main-main, gitu kan? Sedikit membahas pada malam hari ini tentang tupo. Jadi ada yang mengatakan tupo. Aduh, payah itu Ruth. Di One More ini ada tuponya, gitu kan? Atau istilahnya sebenarnya repeat order, tapi oke lah. Karena ini saya harus luruskan ini. Oke, saya harus luruskan ini. Oke, saya biasanya setiap saya presentasi, biasanya saya tanya balik itu orang. Menurut bro, lu suka bisnis yang kayak gimana? Bisnis yang ada repeat ordernya atau bisnis yang tidak ada repeat ordernya? Saya nggak suka bisnis yang ada RO atau tuponya. Saya nggak suka. Cocok banget sama lu. One More nggak pakai tupo, nggak pakai RO. One More cocok sama lu. Saya bilang gitu. Pak Rudi, saya suka bisnis yang ada RO atau tuponya. One More cocok buat lu. One More ada RO, ada tuponya. Kenapa bisa ada seperti itu? Sebelum kita menjawab itu, Bapak Ibu, kita sedikit flashback. Apa itu sebenarnya bisnis? Di bisnis yang tidak ada repeat ordernya, di bisnis yang tidak ada RO-nya, apa yang terjadi? Mereka mengandalkan yang namanya itu investasi hanya sekali seumur hidup. Ya, saya ulangi, investasi sekali seumur hidup. Apa yang terjadi? Katakan dia juga binary, ya. Binary, dia memiliki 10, katakan omzet di kiri, 10 omzet di kanan. Dia memiliki katakanlah 10 pasang, 10 bonus pasangan. Dia akan terima uangnya masuk ke rekening orang ini. Setelah itu kita kan butuh uang tiap hari karena kita hidup tiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Dikarenakan dia tidak ada RO, otomatis dia harus cari orang baru terus. Ya, katakan 100 di kiri, 100 di kanan. Dia akan dapat 100 pasang omzet dia. Masuklah bonus ini ke rekening orang itu. Kita mau dapat uang terus kan? Gimana caranya? Gimana caranya? Kalau mau dapat uang lagi. Yang 200 orang ini udah ada anggota terus, otomatis harus cari orang baru terus. Ya kan? Cari orang baru. Cari orang baru, ya. Katakan ada 1000 deh. 1000 di sini, 1000 di sini. Ada 1000 pasang. Masuk bonusnya gede nih ke orang ini. Kemudian kalau ada reward, masuk nih ke orang ini. Setelah itu apa yang terjadi? Dia harus terus mencari orang-orang baru. Investasi hanya sekali, Bapak Ibu. Ini di bisnis yang tidak ada RO-nya. Karena strike di situ. Pertanyaannya, orang yang 2.220 orang ini apa kontribusinya kepada Anda? Tidak ada. Apakah bisnis seperti itu? Tidak seperti itu. Sebagai contoh begini. Orang yang berpandangan di perusahaan yang ada RO-nya itu adalah perusahaan yang jelek. Ini tidak salah juga. Dikarenakan ada beberapa pengalaman di masa lalu yang membuat orang mendapatkan pemahaman seperti itu. Sebagai contoh saya katakan gini. Untuk RO atau tupo istilahnya di dalam ini, Anda harus tahu karena ini sebagian besar member One More kan. Mereka dipaksa jualan Bapak Ibu. Era kayak sekarang tidak ada satupun orang yang disuruh berjualan. Tapi kan bisnis kan esensinya berjualan Pak Rudi. Iya, berjualan. Tapi yang dia maksud ini adalah berjualan dari door to door, tawarkan orang-orang. Kan sekarang ini banyak juga orang yang tidak suka seperti itu. Saya tidak ada jualan eceran. Belum pernah saya jual ini 1 lembar, katakan 100.000 belum pernah. Sejak pertama. Saya berjualan. Tetapi saya berjualan konsepnya. Ya, setelah produknya itu kita uji cobakan bagus, dia coba, akhirnya dia bergabung jadi member. Di bisnis, di orang yang pemahaman seperti itu tadi, mindsetnya berat. Orang nggak suka hal-hal kayak begitu. Apalagi era kayak sekarang. Yang kedua, bonusnya kecil, pembelanjaan pribadi wajib tiap bulan besar. Sehingga ini akan membebani dia. Nah ini yang membuat kenapa beberapa persepsi yang membuat bisnis ini kurang layak mendapatkan tempat yang baik. Oke. Akhirnya bisnis yang tidak ada repeat order itu tadi mati omzetnya. Apa yang terjadi? Tidak heran. Di bisnis yang investasi hanya 1 kali, biasanya kalau dia nggak tutup, kalau toh dia lanjut, dia pasti ganti marketing plan 1, 2, 3, atau 5 kali dalam setahun. Ya, itu terjadi. Ini fakta. Kenapa? Memang sistemnya memaksa dia akan seperti itu.
Saya ambil contoh, ada teman saya hari ini terus kuat merayu saya. Saya bilang investasi hanya sekali. Saya bilang bro, dia penghemat bahan bakar itu. Ya itu udah umum sekali di Indonesia. Dia besar. Tapi dia hanya sekali. Saya tanya bro, gue catat aja ya bro ya. 2 tahun ini, lu ganti sistem tuh udah 5 kali loh. Artinya apa? Bisnisnya nggak kena Pak. Oke, saya tanya satu lagi. Coba berikan saya satu contoh bisnis di luar sana yang tidak ada RO-nya. Artinya investasinya hanya sekali. Pelanggannya hanya sekali. Satu aja, kasihkan contoh di luar sana. Saya hari ini ada di hotel, di sebuah hotel. Kenapa hotel ini punya penjaga itu ramah banget? Ya, orangnya berjas, pakaiannya rapi, wangi, cantik. Dia membukakan pintu kita, tempatnya bagus. Kenapa? Kenapa dibuat seperti itu? Agar Anda nyaman, Anda punya kesan yang bagus tempat itu, agar Anda bisa puas dengan layanannya, dan next Anda repeat order. Apa bisnis di luar sana lagi? Kenapa orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia adalah bisnis rokok? Karena bukan belanja sekali, tapi repeat order dari orang yang sama berulang-ulang sampai nggak berhenti. Belum pernah saya dengar bisnis, katakan di rumah makan. Ketika kita masuk lagi ke rumah makan itu, pegawainya cegat kita. Anda nggak boleh lagi makan hanya sekali. Kan kemarin Anda sudah makan. Nggak boleh lagi. Ini khusus untuk orang baru yang belum makan. Di sini. Nggak ada begitu, Pak. Bank seperti itu juga. Dia transaksi dari orang yang sama setiap hari. Gojek itu, kenapa dia besar hari ini? Bukan Anda download, Anda install, kemudian Anda uninstall. Nggak begitu. Sekali Anda install, tiap hari Anda gunakan dari orang yang sama. Inilah esensi bisnis yang sebenarnya. Saya mempunyai langganan tukang cukur. Belum pernah dia bilang, Pak Rudi, Anda kan sudah cukur bulan kemarin. Kenapa cukur lagi? Ini untuk orang baru. Kenapa dia tidak tolak omset yang sama? Enggak begitu, Pak. Bisnis ini tujuannya adalah hasil. Untuk kita memiliki bonus, Anda harus memiliki omset, Pak. Untuk memiliki omset, harus terjadi proses pemasaran yang terjadi secara berkala dan berkelanjutan, Bapak Ibu. Ingat, tujuan Anda di bisnis ini adalah Anda mencapai taraf kehidupan. Di One More, kita memiliki omset dari orang lama menjadi omset baru di bulan berikutnya tanpa ada orang baru, Bapak Ibu. Bayangkan berapa stabilnya. Oleh karena itu penting sekali Anda memahami rangkaian dari parameter yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda harus paham di situ. Jadi mulai hari ini Anda harus melihat omset artinya bonus Anda. Disitulah income Anda. Kalau Anda tidak punya omset, Anda tidak punya penjualan, tidak ada. Karena sistem itu menghitung secara sistemik. Ketika omset terjadi, maka Anda memiliki hasil, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, di bisnis kita harus disiplin dalam satu hal. Apa itu? Semuanya harus berbanding lurus dengan hasil. Anda mau pakai sistem yang kayak gimana pun hebatnya, Anda harus memakai strategi. Kalau hasilnya tidak ada, berarti ada yang salah dengan cara Anda. Mau Anda kerja lembur, Anda kerja gila-gilaan siang malam, hasilnya mana? Anda harus disiplin terhadap ini. Proses yang bagus, dia wajib harus memiliki hasil yang bagus, Bapak Ibu. Jadi jangan salah, Bapak Ibu. Jadi ini penjelasan tentang repeat order ini sangat penting, Bapak Ibu. Saya justru nggak akan mau berbisnis sama perusahaan yang tidak ada repeat ordernya. Hanya investasi sekali seumur hidup. Karena itu melanggar fitrah dunia, Bapak Ibu. Tidak ada satupun bisnis yang tidak ada repeat ordernya. Atau omset berulang, Bapak Ibu. Coba Anda lihat warung di sebelah Anda. Apa yang diharapkan? Omset berulang, Bapak Ibu, dari orang-orang sekitar. Coba lihat Indomaret di perumahan dekat rumah Anda. Apa yang diharapkan? Omset berulang dari orang yang sama. Bukan dari orang baru. Sekali beli, habis itu kita putus hubungan. Tidak ada bisnis seperti itu. Tidak heran mereka banyak yang closing. Banyak yang tutup, Bapak Ibu. Atau mereka berganti sistem. Ini adalah salah satu kesalahan fatal bahwa kita berurusan sama kroco-kroco atau amatiran, Bapak Ibu. Hidup kita sangat berharga.
hidup kita tidak mungkin dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna seperti mereka-mereka itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus cerdas. Nah, di One More sebenarnya Anda sebenarnya tidak perlu berjualan produk. Anda cukup bagaimana menjalankan bisnis ini secara sistem, Bapak Ibu. Di One More produk itu bukan dijual sebenarnya, tapi dipakai. Konsep dasar dari network marketing itu sebenarnya membangun jaringan para pemakai. Anda menjual produk kepada tim Anda, bukan kepada orang yang tidak ada di tim Anda ya, karena dia berdasarkan sistemik. Kalau Anda hanya mengandalkan penjualan dari diri Anda menjual eceran, Anda tidak akan pernah mendapatkan income yang besar. Ingat, bisnis kita bisnis multiplikasi. Network marketing adalah membangun jaringan para pemakai, Bapak Ibu. Anda harus pahami konsep itu. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini kita jadi tahu, oh ternyata begini gitu kan. Nah, di One More, kenapa saya katakan tadi, saya One More ini sebenarnya nggak pakai RO. Saya terbukti. Sebab RO itu kan kemungkinannya ada 3. Yang pertama, Anda memakai uang pribadi Anda untuk repeat order. Yang kedua, Anda menggunakan bonus Anda sebagai repeat order. Yang ketiga, Anda menjual produknya sebagai repeat order. One More bisa tanpa 3-tiganya. Kenapa? Permasalahan utama dari binary itu adalah tidak adanya kontinuitas. Dan yang kedua, lem perekat antara bonus sponsor, bonus tim bonus atau bonus pasangan dengan bonus matching. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu? Tidak ada kontinuitas. Timnya besar, tapi omset tidak ada. Kalau toh ada, dia hanya berwaktu. Dia tidak stabil. Di One More, kalau Anda perhatikan ya, di dalam NDT nanti kita kupas lebih dalam lagi. One More ini, kenapa? Sebenarnya saya katakan, bonus 3D dan 4x4 itu sebenarnya bukan marketing plan. Sebenarnya, ya saya diskusi dengan beberapa top leader dunia. Cuman kalau tidak dimasukkan di marketing plan, kita taruh di luar, orang nanti nganggapnya sebagai promo. Tapi dikarenakan ini bersifat abadi, mau tidak mau harus dimasukkan ke dalam marketing plan. Katakan di bulan pertama, Anda punya waktu 28 hari atau 1 bulan. Anda dibantu dengan tim, Anda bisa mensponsori 2. Mensponsori 2, ini adalah batas minimal. Batas standar minimal yang harus Anda lakukan agar Anda membangun bisnis, Bapak Ibu. Sebulan. Harusnya bisa 2. Ketika dia memiliki 2, apa yang terjadi? Maka dia free RO bulan berikutnya, bulan kedua. Dia RO enggak? Enggak. Padahal di bisnis One More ada RO kan. Tapi dia punya dapat fasilitas 2+1, plus dia punya produk gratis senilai 1.100.000 atau 2 poin di bulan kedua. Itu dikirim ke rumahnya. Keren nggak Bapak Ibu? Oke. Free. Di bulan kedua, dia cari 2 lagi. Ya, dengan produk, dengan bagus, dia dapat lagi. Ya, otomatis dia akan free RO di bulan ketiga. Dia RO tidak? Tidak. Dia belanja sendiri? Tidak. Dia gunakan uang sendiri? Tidak. Dia gunakan bonusnya? Dia tidak. Sebab ini fasilitas RO. Pertanyaannya, apa yang terjadi di bulan keempat dan kelima? Ketika 4 orang yang dia sponsori ini, dia memiliki gen 1, gen 2, maka otomatis perusahaan memberikan ya bonus 3D dan 4x4 200 US dollar setiap bulannya. $200 setiap bulan. Gunanya apa? Agar Anda bisa RO. Kalau Anda jadi di One bukan hanya opsinya, tapi uang untuk RO itu diberikan setiap bulan agar bonus pasangan Anda, bonus matching Anda terjadi otomatis, Bapak Ibu. Anda bayangkan, ini yang tidak dipahami oleh orang. Dia belum memahami konsep marketing plan dari One More, dia sudah mengambil sebuah kesimpulannya sebenarnya tidak tepat, Bapak Ibu. Nah, ini hebatnya. Kenapa? Oleh karena itu, kenapa leader One More itu, Anda lihat rata-rata dia betul-betul punya duit beneran. Walaupun dia baru berkarir beberapa bulan. Sebagai contoh, kita ambil contohnya orang yang luar biasa, orang yang saya kagumi, Ibu Lia tadi. Ya, dengan Pak Bowo, juga Pak Ismet Iskandar Idrus. Pak Ismet Iskandar Idrus sudah beli mobil Mercy. Pak Mustaqim Abbas, ini senior saya. Dia sudah beli mobil. Dia betul-betul, padahal dia belum hitungan 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa sekali. Anda harus tahu kenapa, Anda harus tahu uangnya ada di mana. Oke? Nah, ini berlaku kalau Anda memiliki potensi pangsa pasar kelas internasional, ini seperti apa hebatnya Anda nanti. Oke?
Nah, saya juga sampaikan di dalam network marketing ini sebenarnya ada beberapa fase, Bapak Ibu. Ada beberapa fase. Apa itu fase? Yang pertama adalah fase 3 bulan pertama. Ya, fase 3 bulan pertama. Apa yang harus Anda lakukan di 3 bulan ketika Anda mulai memasuki bisnis One More atau bisnis network marketing? Kalau Anda tahu ini, Anda akan bisa memperlakukan tim Anda. Di 3 bulan pertama, mereka harus mandiri, ya. Mereka bisa RO sendiri, mereka bisa presentasi sendiri, mereka sudah merasakan testimoni, baik testimoni produk atau testimoni bisnis. Kalau dalam 3 bulan Anda tidak memiliki fase yang seperti ini, Anda tidak sukses di fase 3 bulan pertama, maka Anda akan menemui kesulitan ketika masuk di fase yang kedua. Maksud saya bukan kesulitan. Artinya kalau Anda bisa memenuhi standar minimal, Anda sukses di fase 3 bulan pertama dengan parameter yang saya sampaikan tadi, maka Anda jalan mulus akan terpampang di fase kedua. Apa itu fase kedua? 6 bulan yang kedua. Di 6 bulan yang kedua ketika Anda masuk di industri network marketing, yang pertama Anda harus bisa mendapatkan hasil sehingga hasilnya itu bisa digunakan untuk kehidupan Anda. Tanpa perlu bisnis yang lain pun Anda sudah bisa hidup dari situ. Kalau dalam 6 bulan hasil yang Anda dapatkan tidak mencukupi untuk menghidupi diri Anda dan keluarga Anda, artinya Anda gagal di fase kedua. Citra bisnis harusnya sudah melekat. Bayangkan setelah Anda menjalankan bisnis One More 6 bulan, teman Anda masih nggak tahu nih, Anda bisnis apa, ya? Ya wajar Anda tidak sukses di fase kedua. Mungkin ada yang gonta-ganti, ya. Misalnya Ibu Lia, orang tanya Ibu Lia yang mana? Ibu Lia yang One More. Oh iya, cocok, gitu. Pak Ismet kan? Oh Pak Ismet di One More. Karena di 6 bulan pertama dia sukses menjalankan itu. Jadi di 6 bulan ini, Bapak Ibu, dia harus memiliki hasil yang sudah bisa dia dipakai untuk hidupnya. Anda harus track di sini. Oleh karena itu ikuti sistem-sistem edukasi yang terus kami berikan kepada Anda agar pemahaman serta proses pencapaian Anda ini bisa lebih mudah atau waktunya lebih dipersingkat. Kalau kita bisa sukses dalam 2-3 bulan, kenapa kita harus sukses 6 bulan sama 1 tahun? Ternyata semua ada caranya. Dan ketika nanti Anda ikuti caranya, ini sangat menarik. Sangat menarik, sangat cepat sekali Bapak Ibu. Harusnya dalam waktu 2-3 bulan, di One More Anda sudah bisa memiliki income 50 juta sebulan. Serius, saya tidak melebih-lebihkan. Kenapa? Banyak hal yang mungkin Anda belum ketahui tentang One More. Tapi percayalah, yakinlah, One More ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menyongsong era pandemi yang saat ini memang ekonomi lagi susah. Kita harus bantu negara kita, Bapak Ibu. Anda harus tahu, yang Anda lakukan hari ini tidak semata-mata untuk kesuksesan. Yang Anda lakukan hari ini tidak semata-mata hanya memasarkan produk, Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa membantu banyak orang, Bapak Ibu. Mentas ekonominya. Dia bisa hidup layak hari ini. Dia bisa tersenyum. Dan itu tidak lama. Atau berapa banyak yang bahkan menangis memegangi tangan Anda. Karena penyakitnya bisa terbantu, tersembuhkan dengan produk dari One More International. Anda harusnya lihat dari situ, Bapak Ibu. Kita harus memandang bisnis kita. Kita harus tahu alasannya. Kenapa kita berbisnis One More, Bapak Ibu? Kenapa kita tidak berbisnis yang lain? Toh bisnis bukan hanya One More. Kenapa hari ini Anda ada di One More? Gali terus, Bapak Ibu. Anda harus betul-betul serius menemukan alasan kenapa Anda memutuskan terjun di bisnis One More Internasional, Bapak Ibu. Oke? Asah lingkungan Anda, Bapak Ibu. Asah lingkungan Anda dengan orang-orang positif dan orang-orang hebat yang akan membuat cara Anda berpikir, cara Anda bertindak, sehingga insya Allah nasib Anda akan ini menular. Dia secara diam-diam dia akan menular. Tapi kalau Anda terus berhubungan dengan orang-orang yang negatif, orang-orang gagal, orang-orang yang susah, tidak mengherankan kalau kehidupan kita akan sama dengan seperti itu. Jadi ini menyangkut. Oleh karena itu, izinkan sebelum saya tutup, saya ingin sedikit berbagi mengenai hukum alam semesta. Hukum alam semesta. Dikarenakan di sini mayoritas member One More semua, Anda harus tahu. Saya katakanlah bumi ini bulat ya. Seandainya ada yang mengatakan lonjong atau apa, ini kata bumi ini bulat. Tapi kita yang paling penting, kesatuan hukum Tuhan itu memang dia absolut. Oleh karena itu lambangnya adalah melingkar, gitu ya. Bulat. Oke.
Apa artinya Bapak Ibu? Ketika Anda berbicara hal negatif, ketika Anda berbicara hal buruk, ketika Anda memikirkan pikiran Anda untuk menciderai orang lain, Anda membenci orang lain, Anda tidak senang melihat orang lain senang, Anda marah dikarenakan Anda mungkin diperlakukan tidak adil, sehingga Anda berdoa, Anda membuat suatu dendam. Dunia ini, dia hukumnya akan kembali Bapak Ibu. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda dengar, dia akan kembali ke diri Anda sendiri. Jadi sifat dendam, sifat pemarah, sifat kata-kata kotor, orang yang suka memaki, orang suka menghardik, orang suka berkata susah, saya tidak punya uang, saya sulit Bapak Ibu, bahkan dilakukannya. Artinya apa? Ini akan kembali lagi Bapak Ibu ke diri dia dan mewujud Bapak Ibu menjadi nasib dia yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itu berdoalah yang baik-baik Bapak Ibu. Berkata yang baik-baik. Oleh karena itu pentingnya Anda harus memiliki lingkungan yang positif. Paksa diri Anda untuk bergabung dengan orang-orang yang membawa Anda untuk naik level. Mustahil Anda akan bisa melakukan itu kalau lingkungan Anda masih lingkungan orang-orang yang negatif seperti itu tadi Bapak Ibu. Ya, karena waktu kita tidak mungkin Bapak Ibu, hari ini tidak mungkin terulang akan besok. Karena kita semua, kehidupan kita sangat berharga. Nggak ada waktu kita habiskan dengan cara berkeluh kesah seperti itu. Oleh karena itu, kita beruntung di network marketing. Kenapa upline dan leader Anda sering memberikan kata-kata positif, penyemangat bagi Anda, agar Anda terus bertahan, terus Anda berjuang Bapak Ibu. Ini pentingnya. Tidak mungkin Anda bisa sukses ketika lingkungan Anda tidak mendukung. Impian Anda juga penting di sini. Karena impian Anda berharga. Bahwa bisnis ini adalah bisnis Anda. Bukan bisnis upline Anda. Bukan bisnis leader Anda. Bukan bisnis Mr. Gurkan. Bukan bisnis One More. Tapi ini adalah bisnis kita sendiri. Kalau sepanjang kita masih menganggap bahwa bisnis ini bisnis upline Anda akan terjebak oleh lingkungan, pikiran, atau pemahaman yang negatif Bapak Ibu. Sehingga tadi Anda dengan mudahnya mengambil 1000 alasan untuk Anda gagal. Dan itu akan terus menghantui Anda. Begitulah cara menetralisir. Saya sedikit berbagi ini karena saya ingin Anda semua bisa segera cepat meraih karir Anda. Anda bisa sukses sangat cepat sehingga Anda bisa menjadi sesuatu dan bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga Anda. Oleh karena itu kita harus juga maksimalkan semua sumber daya. Ya, jangan hanya fokus cari leader. Saya katakan di sini, tidak pernah akan ada kualitas di sini. Anda bermimpi cari orang hebat, yakinlah nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Itu Anda mencari kualitas. Sedangkan untuk mencari kualitas, harus kuantitas dulu. Kuantitaslah yang akan melahirkan kualitas dia. Tanpa kuantitas, Anda tidak akan menemukan kualitas. Anda tidak boleh meyakini orang. Oh, katakan Anda, orang ini akan hebat jadi tim Anda. Belum tentu. Oh, orang ini mungkin belum lambat. Belum tentu. Kualitas dulu Bapak Ibu. Lakukan, undang dia di Zoom. Lakukan semua sumber daya. Telepon, WhatsApp, Facebook. Gunakan semua sumber daya. Zoom, edukasi, presentasi offline. Boom. Semua lakukan Bapak Ibu. Jangan hanya mengandalkan satu senjata. Ketika orang berperang, Anda tahu, semua senjata dikerahkan. Rudal dikerahkan, kapal perang dikerahkan, pesawat terbang tempur dikerahkan, helikopter dikerahkan. Anda harus gunakan semua sumber daya. Artinya apa? Semua potensi yang kira-kira mendukung, Anda harus gunakan semuanya. Oke? Karena ini menyangkut visi. Visi ini akan menjadi wadah sebesar apa Anda. Untuk bisa Anda menjadi Pearlmaster, Anda harus persiapkan diri Anda dulu Pearlmaster. Yang paling berat tantangannya adalah bukan cuma karir Anda yang Pearlmaster, tetapi pola pikir Anda, cara Anda berpikir, cara Anda berbuat, cara Anda bertindak, cara Anda menghadapi tim, itu pun adalah Pearlmaster Bapak Ibu. Jadi bukan hanya slogan-slogan kosong. Mungkin sebagian besar dari kita tahu tentang yang namanya cash flow quadrant, ya, karangan Robert Kiyosaki, ya, kita tahu. Bagaimana sih cash flow quadrant? Anda harus lihat. Di cash flow quadrant ada kuadran kanan, kuadran kiri. Di kuadran kiri ada 2 kolom, di kuadran kanan ada 2 kolom. Di kuadran kanan, ya, di kuadran kanan network marketing ada di mana? Ada di kuadran yang nomor 3, kolom nomor 3.
memang di kuadran nomor 3, tapi dia, kuadran kanan, tapi dia di kolom nomor 3. EBO kan posisinya di sana. Anda menganggap, ketika Anda ada di kuadran 3, Anda sudah berada di fase menuju financial freedom. Tidak. Apa sih ujungnya dari network marketing? Anda harus tahu, ketika kuadran 3, masih ada kuadran yang nomor 4. Apa itu? Kuadran investor, Bapak Ibu. Ketika Anda berada di kolom nomor 3 di fase IBO itu mungkin network marketing akan menjadi penghasilan utama Anda. Tapi Anda harus persiapkan diri Anda masuk ke kolom yang nomor 4, yaitu kolom investor. Kolom investor. Sehingga nantinya di sini penghasilan utama Anda adalah bisnis aset yang Anda bangun, dan penghasilan yang ada di network marketing itu menjadi penghasilan sampingan Anda. Fase itu harusnya yang Anda tuju. Oleh karena itu Anda harus segera bangkit, Bapak Ibu. Anda harus segera bangun diri Anda untuk segera memutar. Karena di network marketing Anda akan diajarkan tentang money management. Oke? Anda harus melihat ke seluruh kuadran itu secara lebih luas. Inilah yang dimaksud ujungnya. Ujungnya bahwa bisnis ini betul-betul bisa diwariskan. Baik dari sisi IBO-nya ataupun dari sisi aset yang telah Anda bangun, Anda bisa wariskan kepada anak-anak Anda. Sehingga minimal anak-anak kita tidak lagi merasai apa yang mungkin susahnya pernah kita rasai, Bapak Ibu. Hidup ini terlalu indah, terlalu berharga, kita habiskan untuk sesuatu yang berharga. Saudara-saudaraku, teman-teman, selamat berjuang. Saya doakan semuanya bisa sukses, karena tidak ada satupun orang hebat, orang sukses di dunia ini yang jika langkah dan perjalanannya tidak dimudahkan oleh Tuhan. Semoga kekuatan dari produk membawa manfaat bagi Anda semua, bagi teman-teman, sehingga cepatlah hendaknya Anda naik peringkat dari rookie ke beginner, beginner ke apprentice, apprentice assistant, master, pearl master, sapphire master, diamond master. Ya, Anda bisa. Karena bagaimanapun juga kita memiliki tanggung jawab, Bapak Ibu, sebagai pebisnis jaringan. Apa tanggung jawab kita? Kita harus mengedukasi orang. Kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi, untuk mengembalikan bahwa citra positif network marketing ini ada di tangan Anda semua. Terima kasih sekali lagi kepada Anda semua yang sampai detik ini masih bertahan. Luar biasa, hampir 2 jam. Seharusnya memang closing ini harus 15 menit, tetapi waktu juga. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu lagi dalam topik-topik yang baru, yang lain, yang bermanfaat bagi pertumbuhan diri kita, agar semua pekerjaan, langkah, tindakan, dan rezeki kita bisa dapat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.